Fairly speaking, seandainya MU lawan Chelsea itu 11 lawan 11, belum tentu MU menang. MU bermain sangat baik sampai Casemiro di red card. 10-10. Paniknya ke MU akhirnya. Itulah yang saya katakan, MU itu tidak punya pemain yang berkarakter. Gyökeres ini kemana? Saya sampai ngelihat Gyökeres ini diganti gak? Gak diganti. Oke lah, kita mengkritisi Martinelli karena dia milih gocek shooting daripada pas itu bola. Tapi cara dia mencetak gol ini yang luar biasa. Saya pun kaget kok sampai main taktik parkir bus. Ini bukan Pep Guardiola. Akhirnya apa? Liverpool can score gol dari siapapun. Gravenberch bisa mencetak gol, Salah bisa mencetak gol karena sistem mereka tidak membatasi pergerakan pemain. Kalau menurut saya bagi fans MU sekarang ini terserah dah cara mainnya seperti apa. Yang penting menang dulu, keluar dulu. Teman-teman, ini konsep baru. Kalau biasanya saya one on one selama setahun ke belakang ini ngomongin timnas dan juga Super League, tapi pengen cobain ngobrol soal liga luar. Ada Bung Binder? Siap. Bukan Persib nih Bung? Bukan. Sesuai janji gua. Iya, jangan dong, masa Persib. Itu dia, gua undang Bung Binder, kita bahas soal Premier League. Oke. Bung, tapi sebelum itu saya mau minta teman-teman penonton setia Liputan Sport, kalau memang suka sama konsep ini, tulis di kolom komentar, karena biasanya kita itu bahas di locker room. Oke. Dengan konsep yang berbeda. Iya, iya. Jadi kita kasih ke pencinta Liputan Sport, mau konsep yang mana, tulis di kolom komentar. Bung, saya pengen mulai dari highlight Arsenal melawan City. Kita nonton bersama ini. Semalam Bung Binder nonton? Nonton. Dong. Arsenal ya? Arsenal. Bung, agak terkejut dengan gol Haaland. Ini Haaland tak memang menjadi momok untuk Arsenal di beberapa musim terakhir. Yes. Ini kita lihat dari skemanya, dia yang menjadi tembok, ada Reinders di sana. Reinders akhirnya memberikan assist yang ciamik, tapi saya pengen menggarisbawahi bagaimana tadi larinya dari Haaland yang begitu cepat, Bung. Betul, dan bukan cuma cepat, dia bisa melewati pressing dari Declan Rice dan juga dari Zubimendi. Plus ada Gabriel. Artinya ada 3 pemain yang dekat dia. Tapi kan kita tahu Haaland kan bukan musim pertamanya bermain di Premier League. Namun di setiap musimnya ini Haaland belajar. Jadi dia bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di dalam kotak penalti. Awalnya memang seperti itu. Tapi kemudian dia belajar bahwa dia harus lebih fight, harus lebih fisikal. Dia harus ikut juga terlibat, bahkan mungkin untuk defend tapi di tengah. Nggak sampai ke lini pertahanan. Dan pas juga City di pertandingan semalam yang saya kaget di luar dugaan saya, itu Pep sampai mau pakai taktik defensif. Dan saya melihat ini mirip seperti taktik parkir bus atau parkir pesawat lah, seperti itu. Karena City menumpuk banyak pemain di tengah dan belakang. Mereka nggak mau menyerang dulu, mereka tunggu Arsenal nyerang baru kemudian mereka memberikan reaksi, artinya semacam sepak bola reaktif. Kenapa mereka bisa mainkan sepak bola semacam ini? Artinya mereka bisa berubah karena mereka punya materi pemainnya. Seperti ada Reinders tadi kamu katakan yang memberikan assist kan, saya kira Silva, tapi ternyata Reinders ya, karena biasa itu kan momen-momennya Silva. Yes. Sebelumnya kan Silva yang kasih dia assist tuh yang lawan MU, yang kesalahan dari Maguire kan mirip seperti gol ini juga. Dia bergerak cepat, tapi itu kan beda ya, itu true pass. Nah, kita melihat bahwa Haaland ini belajar setiap musimnya dan Pep bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dari City. Karena mungkin banyak yang gak sadar, City lagi dalam masa transisi, bukan proses ya, tapi masa transisi, lagi ada perubahan ini di City. Dia berani memainkan pemain-pemain muda, kipernya yang selama ini salah satu kiper terbaik dilepas, De Bruyne gak diperpanjang, mungkin nanti di putaran kedua, sebelum putaran kedua akan ada lagi pemain yang dilepas, dia bisa membeli pemain lagi. Jadi Pep tahu kalau timnya bermain possession base, main menyerang, berani menyerang, itu yang akan memberikan peluang kepada Arsenal. Karena City yang kalah lawan Brighton, Tottenham, City were the better team. Yes. Mainnya bagus, banyak peluang. Tapi di pertandingan semalam City cuma menciptakan 5 peluang, enggak 5 peluang. Babak pertama 2. Ya 5 peluang, babak kedua 3, 5 peluang, 3 on target, mencetak 1 gol. Arsenal tahu berapa shot on goal, not on target. Selusin 12. Berapa on target? 3. Kan seharusnya Arsenal itu bisa lebih agresif. Pada saat City bukan dalam masa terbaiknya nih. Ini bukan masa terbaik dari City. Sudah kalah 2 kali di awal musim kan. Berarti apa? Berarti Pep ini memang adalah gurunya dari Arteta. Dia tahu gimana caranya saya bisa mengalahkan Arteta. Kita main aja nih sepak bola reaktif. Ya kan, tapi yang saya kecewa, ini kecewa berat nih ya, bukan artinya bercanda. Gyökeres ini kemana?
Iya kan? Saya sampai ngelihat Gyökeres ini diganti gak? Gak diganti sama Arteta. Mau Dia diganti nggak. siapa tapi Bung? Nah, bukan mau diganti siapa? Bisa juga dia mainin siapa yang dia masukin dari bangku cadangan itu, aduh, seperti Eze dimainkan sebagai false nine kan bisa. Daripada Gyökeres yang nggak ada shot on goal, jangankan on target, nggak ada umpan kunci yang bisa dia berikan yang sukses. Umpan kunci itu kan memberikan umpan yang menghasilkan peluang. Kalau gol jadi assist. Nggak ada, dia nggak ngapa-ngapain. Bung, tapi boleh. Oke, kita masuk dulu soal striker. Tadi Bung Binder katakan Haaland sedang masa adaptasi. Apakah karena De Bruyne yang nggak ada di situ jadi membuat tipikal bermain dia berubah? Dan yang kedua adalah Gyökeres, kalau misalnya memang menyalahkan Gyökeres, tapi tidak ada umpan-umpan kunci juga dari lini tengah, Bung. Nggak ada suplai bola di sana untuk seorang Gyökeres. Karena tidak adanya De Bruyne, artinya kan Haaland harus lebih aktif. Ya kan, turun ke tengah untuk bisa terlibat dalam proses menyusun serangan. Tapi bukan berarti Gyökeres harus menunggu bola di depan juga, meskipun memang Arsenal punya banyak pemain yang bisa suplai bola. Ketika keadaannya sulit bagi striker, dia harus turun sedikit ke second line. Tapi Gyökeres sudah turun pun dia tidak pintar untuk bisa mencari ruang di antara para pemain City. Padahal kalau yang saya lihat Rodri mainnya biasa saja kok. Nggak istimewa banget, walaupun dia pemain yang penting. Tapi nggak istimewa. Dan tadi yang Anda katakan bahwa soal ada Reinders, ada juga Doku, ya kan? Mereka ini kan nggak selalu memberikan bola ke Haaland, coba lihat. Mereka memberikan bola ke pemain yang memang free. Tapi pergerakan-pergerakan Haaland ini yang membuat para pemain Arsenal tuh kadang-kadang autofocus. Tapi Gyökeres nggak melakukan itu. Ini kita fokus dulu ke depan ya, baru nanti mungkin ke tengah dan belakang. Jadi City itu memang punya Haaland yang bisa melakukan sesuatu di atas lapangan dalam kondisi yang sangat sulit dan yang tidak normal, karena ini bukan City. Yang saya nonton semalam tuh ini bukan City. Seandainya saya tidak tahu ada Arsenal City dan nggak kelihatan tuh di papan skor, mungkin saya kira Everton yang main. Iya kan, defense Everton lawan Liverpool. Main ke depan, maunya di belakang. Tapi Pep melakukan itu. Ketika Pep ditanya, kok Anda bisa memainkan taktik parkir bus? Dia bilang kenapa tidak boleh saya memainkan taktik parkir bus? Karena memang tim saya ini lagi dalam masa transisi. Jadi saya adaptif, tapi itu dilakukan hanya satu kali dalam 10 tahun terakhir ini. Bung Binder, tapi kalau tadi Bung Binder katakan di babak pertama kan betul-betul Arsenal 0 shoot on target, tidak ada peluang sama sekali. Ada sebetulnya satu, Madueke. Ada di save oleh Donnarumma, di save Donnarumma ya. Tapi ada. Selebih dari itu Sedikit. nggak ada ancaman yang berbahaya. Betul. Apakah karena trio di tengah ini yang tidak berjalan karena tidak adanya Martin Odegaard atau ada faktor lain? Karena kemarin kan Merino yang akhirnya diplot untuk bisa mengganti posisi Martin meskipun memang bukan tipikal Martin Odegaard. Saya menyayangkan Partey itu dilepas. Karena Partey musim lalu mainnya bagus. Dan Arsenal butuh pemain seperti Partey atau mirip seperti Partey itu di tengah. Declan Rice bukan pemain yang jelek, enggak. Tapi pada saat menghadapi pemain-pemain yang pintar seperti pemain-pemain City, Liverpool, ya kan ini kan mereka punya pemain-pemain tengah yang bagus ya, seperti McAllister, Gravenberch, kemudian City sekarang punya Silva, punya juga Reinders. Mereka perlu petarung seperti Partey ini yang ganggu aja. Ganggu, gak ada yang ganggu kan si Reinders ketika dia bergerak berlari. Gak ada yang ganggu Reinders ketika dia memberikan assist kepada Haaland. Kenapa? Karena di tengah ini bukan Declan Rice, tapi Zubimendi dan Merino ini gak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Walaupun Merino ini kan lebih defensif ya, tapi Merino ini sebetulnya gak jalan di pertandingan semalam. Maka itu para pemain City di tengah mau lakukan blocking pun mereka gak kesulitan. Karena pemain ketiga di tengah ini sebetulnya gak berfungsi. Maka itu akhirnya Merino diganti kan. Di awal babak kedua kalau nggak salah dia sudah ditarik keluar. Saka yang main kalau nggak salah. Saka yang main dan Eze yang main. Eze yang main juga. Akhirnya Eze kan di plot untuk bisa mengisi posisi Martin itu yang tidak ada jembatan, tidak ada yang menyuplai bola. Itu yang menjadi kunci karena kalau kita lihat golnya Martinelli itu kan umpan yang sungguh luar biasa dari seorang Eze. Iya betul. Tapi kan Eze dalam hal ini kan nggak bisa bergerak secara kreatif seperti kalau dia bergerak dari sayap. Masalahnya di sayap itu kan sudah full pemain-pemain. Artinya dia bisa bermain di tengah kan. Nah ini kan posisi sebetulnya yang ideal juga bagi Eze ketika Arsenal mengalami deadlock. Tapi Eze masuknya kan juga tidak langsung. Kayaknya langsung masuk itu Saka di awal babak pertama. Eze itu belakangan masuk. Berarti dalam hal ini Arteta juga agak ragu-ragu memainkan Eze. Padahal ini pemain yang memang dia kejar sampai bisa dia nikung Chelsea kan kalau nggak salah kan. Dia nikung Chelsea, dia dapat ini pemain.
Saya kira dari awal Eze yang akan main, bukan Trossard. Nah tapi dari awal dimainkan Trossard. Ini yang saya kaget. Maybe karena Trossard cetak gol lawan Athletic Bilbao. Tapi kalau kita lihat Trossard itu sedikit memperlambat permainan Arsenal pada saat mereka coba untuk bergerak cepat ke depan. Kalau ada Eze ini pemain yang sangat cepat. Plus umpan-umpan dia ini kan sangat berbahaya. Yang kasih umpan ke Gyökeres lawan Forest si Eze juga kan? Ya. Iya, jadi dalam starting 11 pun mungkin Arteta agak ragu-ragu untuk bisa menurunkan starting 11 dia yang menurut dia nih akan menyulitkan tim lawan. Karena dalam 2 pertandingan terakhir pemain pengganti loh yang mencetak gol. Lawan Athletic Bilbao, Martinelli and Trossard. Semalam Martinelli. Ini belum tentu akan selalu jalan. Apa mungkin dalam pertandingan ketiga nanti akan ada lagi pemain pengganti yang cetak gol keempat, kelima kan? Belum tentu juga. Apakah kedalaman squad dengan kualitas yang sama ini bisa menjadi pembeda untuk Arsenal dan menyelamatkan Arsenal di musim ini, Bung Binder? Kalau bagi Arsenal kan sebetulnya musim ini yang mereka harus menjadi juara. Karena Arteta sudah lama menjadi pelatih dan ada progres yang sangat bagus. Itu bisa kita lihat kan. Artinya Arsenal ini kan konsisten ya, bersaing di papan atas. Oke lah memang menjadi runner up. Tapi Arsenal juga pernah dalam masa di mana mereka bisa unggul jauh di papan atas. Tapi memang karena tidak ada kedalaman skuad, ada pemain yang cedera, ada pemain yang formnya lagi menurun. Kemudian mereka sulit meraih kemenangan. Kalau bicara soal kedalaman skuad, ini kedalaman skuad yang bagus. Minus fighter di tengah. Declan Rice bukan tipe pemain yang tabrak-tabrak pemain lain. Itu kerjaannya si Partey musim lalu. Iya kan? Dan Partey bisa bermain di back kanan juga. Bukan berarti salah melepas Partey. Ada baiknya pemain seperti Partey itu ditarik. Mungkin Zubimendi. Tapi Zubi kan pemain yang lebih visioner dia. Ya. Bukan tipe yang gelandang tabrak-tabrak gitu. Iya Yes. gak ada. Iya. Tapi kan kalau di Liverpool, McAllister tuh coba. Gak kelihatan kasar tapi keras mainnya dia. Jadi dia yang ganggu-ganggu permainan dari tim lawan kan. Kalau MU kan masih mengandalkan Casemiro tapi kartu merah. Kita tahan dulu MU, kita mau bahas dulu di akhir. Tapi Bung, melihat gol Martinelli kemarin. Yes. Ini kan pembuktian untuk soal Martinelli yang orang katakan ini pemain kualitasnya sungguh menurun. Saya pun mengkritisi itu, Bung. Tapi melihat 2 gol ke gawang Bilbao dan juga kemarin ke City, memang kualitasnya super sub atau seperti apa pemain ini, Bung? Biasanya memang pemain yang masuk sebagai super sub mencetak gol itu bukan kebetulan. Karena memang dia dibutuhkan. Sebab Martinelli ini punya kecepatan kan. Jadi pada saat dia masuk di babak kedua, ketika para pemain tim lawan ini sedikit tentu merasa kelelahan, ya udah benar. Udah paling benar masukin Martinelli. Di pertandingan semalam dia masuk menit ke 80. Ya kan? Sisa 10 menit. Lawan Atletik saya lupa, mungkin menit 70-an dia masuk. 60-70. Nah 67 tapi gak sampai 1 menit atau mungkin 1,5 menit dia sudah mencetak gol. Karena dia punya kecepatan itu. Pemain-pemain tim lawan tuh pasti sudah sedikit down. Apalagi Bilbao pada saat itu kan masih lock 0-0. Dan pertandingan semalam juga kan masih unggul 1-0 City. Ya kan ada banyak pemain baru dari City masuk tapi gak ada yang ofensif lagi kan ditarik tuh. Haaland ditarik, Doku ditarik. Nah itu memang momen bagi Martinelli. Tapi cara dia mencetak gol ini yang luar biasa. Ini belum tentu pemain-pemain lain bisa mencetak gol. Oke lah kita mengkritisi Martinelli. Saya juga beberapa kali mengkritisi karena dia milih gocek shooting daripada pas itu bola. Benar kan? Atau dia langsung melepaskan shooting. Padahal itu bukan pemain Brazil. Pemain Brazil tuh oke, dribble. Tapi kalau dia lihat memang dia gak bisa shoot, dia pasti passing seperti sekarang Vinicius. Kan di Madrid agak beda mainnya kan. Karena ada Mbappe. Martinelli seharusnya dengan adanya Gyökeres dia bisa lebih banyak passing. Tapi ketika dia dimainkan sebagai pemain pengganti, cocok banget. Jadi gak salah gitu. Jadi saya tidak mengkritisi kenapa Martinelli gak dimainkan dari awal. Enggak. Tapi saya mengkritisi kenapa Eze tidak dimainkan dari awal. Ini pemain bagus, pemain yang cepat nyetel. Kalau dia tidak diturunkan di big matches seperti semalam, yang dibutuhkan dari awal, sayang juga dong dia diparkir di bangku cadangan. Atau karena melawan Bilbao Eze tidak bermain tidak begitu baik? One match, masa langsung bisa dinilai. One match terus gak bagus. Iya kan? Gyökeres, how many matches? Betul kan? No Berapa option. match? Udah banyak dia. Lawan MU, gak ada yang bisa dilakukan apa-apa. Lawan Liverpool, gak ada apa-apa. Terus sebelum lawan Liverpool, lawan Leeds cetak gol. Lihat gaya dia kayak apa. Iya kan? Itu bukan gaya seorang pemain hebat. Kalau begitu cetak 2 gol lawan Leeds, tim promosi, 1 penalti, terus dia banyak gaya. Habis itu lawan Nottingham Forest, itu kalau menurut saya, itu golnya Eze itu. Eze yang nyuapin dia bola kan. Sehingga dia bisa cetak gol. Semalam gak bisa apa-apa. Nah jadi kalau Gyökeresnya ini, begini loh.
kan banyak yang mengatakan ya dia gak dikasih bola. Gimana dia bisa dikasih bola kalau dia gak bisa cari space? Kan gak mungkin dong bola dikasih ke dia, pasti terpantul kan? Yes. Atau kenapa main tim lawan? Berarti Gyökeres ini walaupun usianya sudah tidak muda, masih perlu juga nih belajar di Premier League bagaimana caranya. Nah ini yang menarik kan, kalau Gyökeres lagi proses di Arsenal, nah gue mau nggak mau ngomong MU lagi. Amorim juga lagi proses di MU, tapi ya udah kita bahas ini dulu. Kita Mau bahas nggak mau ini ke bawah MU terus ini. Kita bahas tetangga MU dulu. City kemarin Pep Guardiola mengatakan ini sekali dalam berapa tahun dia akhirnya bermain parkir tank, parkir 10 bus. 10 tahun. 10 dia tahun bilang. dia ngomong. 10 tahun. 10 tahun. Tapi aneh Bung, karena itu betul-betul celah di menit akhir Yes. yang membuat lini defensif mereka sangat tinggi Yeah. dan itu dimanfaatkan oleh Martinelli yang tadi mengandalkan kecepatan. Yes. Ini Apa yang salah di situ? Oke, kalau saya melihat kiper Donnarumma juga maju, tapi agak ragu-ragu. Kalau dia maju dia ambil bola itu mungkin beda kan. Nah disitulah sebetulnya ada perannya Ederson. Tapi ya gak fair juga kita mengatakan kenapa Ederson dilepas. Karena itu kan memang adalah keputusan dari Pep kan. And Donnarumma is not a bad goalkeeper, bagus juga. Dia melakukan save dari Eze juga itu babak kedua. Yang dari dalam kotak penalti shooting keras. Tapi saya melihat ini hanya ada miskoordinasi aja. Antara backline yang maju dan mereka tidak melihat Martinelli yang menyelinap, kemudian Donnarumma yang memang sudah lebih dulu maju. Ini hanya semacam miskomunikasi, tapi overall kalau saya melihat defense dari City sangat bagus. Karena dengan dominasi Arsenal yang level atau persentase ball possession itu di atas 65%, konsisten sampai 90 menit di atas 65 terus possession mereka susah loh menciptakan peluang dan mereka harus mencetak gol yang extraordinary. Yang mungkin kalau dicoba kedua kali mungkin gak gol. Karena tuh timingnya pas banget Martinelli angkat bola. Dan sebetulnya kan apa yang dilakukan City biasanya dilakukan oleh tim-tim kecil ketika melawan Arsenal. Betul. Menumpuk pemain, Betul. Arsenalnya oper-operan tapi nggak ada bola yang akhirnya dikasih ke siapapun di kotak penalti itu, Bung. Yes, betul. Dan itu yang dipelajari oleh Pep. Bahwa pada saat dia tahu timnya ini belum dapat ya konsistensi. Kalau menang lawan MU itu kan beda ya. Memang MU not in their best form. Lagi-lagi ngomongin MU. Oke, ini memberikan contoh ya. They are not in their best form. Jadi ya kalau City menang, wajar meskipun gue mengatakan setelah match itu kok menangnya cuma 3-0 harusnya lebih lah lawan MU kan. Tapi oke. Tapi Pep ini sadar kalau dia keluar menyerang dengan Arsenal yang baru menang di Champions. Lagi bagus nih, ya kan? Wah bahaya ini bagi timnya. Dan Rodri ini kan gak seperti 2-3 musim lalu. Rodri ini juga slow. Walaupun dia menjaga kedalaman. Tapi di belakang, coba lihat. Ada O'Reilly, ada Kušanov, ada Guardiola, ada Diaz. Ada 3 pemain muda. Tapi kompak loh mereka main. Ini John Stones ini kan baru masuk tuh. Setelah lama cedera. Nathan Ake juga kayaknya baru mulai masuk. Baru mulai masuk. Artinya saya pikir kalau tadinya ada Nathan Ake, ada Stones mungkin Guardiola lebih yakin. Kita main sedikit menyerang. Tapi ketika dia tahu backline dia ini juga belum full team, wajar dia khawatir. Cuman saya pun kaget, kok sampai main taktik parkir bus. Ini bukan Pep Guardiola, tapi ini dilakukan agar timnya yang penting jangan kalah nih. Kalau bisa menang dan seharusnya hampir aja City menang itu. Hanya berapa? Beberapa mungkin 1-2 menit lagi kemudian udah selesai pertandingan. Karena ya tadi cuma ada 3 shot on target dari City, di babak kedua pun juga bermain sangat bertahan. Yes. Jadi mainnya pragmatis aja mungkin ya Bung ya. Tapi melihat bagaimana kedalaman squad, pergantian yang efektif yang 2 kali sudah dilakukan oleh Arteta, sejauh mana situasi ini bisa membawa Arsenal musim ini? Apakah bisa memutus puasa gelar juara IPL? Kalau di awal musim ini masih sulit ya untuk bisa memprediksi apakah Arsenal akan juara. Tapi kalau saya sendiri nih pribadi nih bukannya bercanda ya. Tapi kalau bisa runner up saja sudah bagus. Tapi ini sudah 4 kali run up berarti kalau musim ini run up, Bung. Iya, memang banyak yang mengatakan seharusnya Arteta dipecat saja kan dia gak bisa membawa juara. Tapi kalau saya membandingkan ya antara Arsenal, Chelsea dan juga MU ya sebetulnya Arteta is doing a good job. Chelsea gonta-ganti pelatih, MU gonta-ganti pelatih. Dan belum stabil juga mereka. Arteta dipercaya oleh manajemennya, dia bisa menjalankan proses dengan progres. Memang ditunggu nih P yang ketiga nih, prestasi. Seharusnya 2 musim lalu itu menjadi juara, tapi entah mengapa mungkin mental atau kedalaman skuad gak menjadi juara. Dan cedera. Ya cedera. This season sudah ada semua. Back juga kuat.
di tengah juga kuat, di depan juga kuat. Ya seharusnya ini musimnya Arsenal, tapi kalau menurut saya bisa menjadi runner up pun itu sudah bagus. Kenapa? Karena yang saya prediksi nih, City ini nanti ini akan panas ini. Ini tim yang nggak boleh dianggap remeh ini Manchester City. Jadi City masih menjadi salah satu kontender juara tahun ini. Kalau feeling saya seperti itu, karena mereka punya pelatih yang sudah beberapa kali membawa juara. Oke, mereka ada perubahan, tapi pemain-pemain baru yang masuk juga, saya melihat bukan pemain-pemain yang nggak bisa menjalankan strategi, pemain-pemain yang disiplin dalam menjalankan strategi. Siapa sih sebelumnya yang tahu namanya Doku? Siapa yang sebelumnya tahu yang namanya Savinho, yang namanya O'Reilly? But they are playing good. Foden naik turun, ya kan? Tapi sekarang Haaland sudah berapa musim dia tetap bisa mencetak gol. Kenapa? Sistem dari Pep itu masih berjalan. Arsenal, orang pada kritik, kenapa Arteta gak bisa menjadi juara? Ya oke, memang. Saya juga ingin agar menjadi juara, tapi saya bersyukur bahwa Arsenal ini gak seperti tim-tim lain yang gonta-ganti pelatih. Mungkin bisa lebih buruk Arsenal kalau bukan Arteta ini diberikan kepercayaan. Walaupun dia mendapatkan segalanya, tapi dia perlu materi pemain untuk menjalankan konsepnya kan. Ya sekarang kita tunggu. Kalau tidak menjadi juara, kemungkinan nih kalau feeling saya kemungkinan bisa juga diganti. Tapi oke, siapa pelatih yang bisa menggantikan Arteta sekarang ini? Siapa Bung? Ya nggak tahu siapa. Luis Enrique, gue berharap. Bisa, itu juga bagus. Itu bagus sih. Bagus, tapi dia di PSG kan lagi oke. Lagi bagus kan. Champion menang juga, menang telak, mainnya bagus sekali. Nah Enrique itu cocok. Karena Enrico belum pernah di IPL juga kan? Belum pernah di Liga Inggris. Belum pernah dirumorkan ke mana tuh sebelumnya tuh tapi gak jadi kan. Nah Enrique cocok, tapi di PSG kan dia lagi bagus nih, lagi performanya. Dan dalam waktu dekat seandainya mau cari pengganti Arteta, kalau saya melihat belum ada. Ya contoh seperti Chelsea, untuk mendapatkan Maresca harus 2-3 kali perubahan pelatih, baru dapat Maresca kan. Bung, artinya lu tetap mensupport Arteta kalau misalkan tahun ini gak juara? Kalau tahun ini gak juara, sama sekali saya tidak akan support Arteta. Karena dia sudah mendapatkan segalanya. Artinya penentuannya tetap di musim ini ya? Kalau menurut saya musim ini. Musim lalu runner up tentu banyak yang kecewa. Karena musim sebelumnya juga runner up. Seharusnya musim ini gol nih. Dapat juara karena pembeliannya dia mendapatkan pemain-pemain yang memang dia inginkan dan sesuai kebutuhan tim. Yes. Ya kan semua pemain-pemain bagus. Madueke juga gak jelek mainnya. Tapi kan ada pemain yang formnya on and off. Kita gak bisa mengkritis langsung satu pertandingan gak bagus. Udah nih jangan mainin. Gak mungkin pelatih seperti itu. Karena pelatih lihat pemain itu juga dalam latihan. Gimana nih latihannya? Oh masih komit, masih oke. Coba kita kasih kesempatan lagi kan. Nah cuman sekarang menjadi pertanyaan. Sampai kapan Gyökeres akan dikasih kesempatan? Kalau nanti Havertz sudah balik. And dia masih belum konsisten. Havertz kan gak jelek juga musim lalu. Yeah. Top score ya kalau gak salah dia kan. Yeah. Iya. Jadi kita lihat, tapi kalau tadi Bung Binder katakan tahun ini akan menjadi penentuan, tentu kalau kita lihat 5 pertandingan awal ini Liverpool masih menjadi salah satu kontender paling kuat juara, 5 kali kemenangan Bung. Saya mau kasih lihat dulu highlightnya Liverpool melawan Everton. Sebelum kita bahas, ini salah satu pemain yang tetap salah masih menjadi kunci, itu pemain sangat luar biasa. Yeah. Simple tapi bermain sangat efektif. Yeah. Lalu di gol kedua ada Gravenberch. Betul. Yang memberikan umpan kunci kepada Ekitike. Yes. Membuat Liverpool unggul 2-0 di babak pertama sebelum akhirnya dibalas oleh Everton di babak kedua 1 gol. Menang 2-1, kemenangan kelima dari 5 pertandingan awal Bung. Tapi selain salah, saya pengen highlight soal Gravenberch. Oke. Ini pemain yang masih muda. Yes. Banyak yang katakan ketika dia absen menjadi lubang Liverpool ketika bertahan, tapi kemarin bisa membuktikan secara ofensif, bisa memberikan umpan kunci dan juga sebetulnya kan finishing ini finishing striker ya Bung ya? Ya betul. Sangat simple, sangat baik, timingnya sangat bagus. Bagaimana Bung Bina melihat pemain Belanda ini? Kalau Gravenberch ini kan adalah pemain yang sebetulnya didatangkan oleh Klopp kan. Tapi pada saat eranya Klopp dia masih dalam masa adaptasi. Dan tidak mudah bagi dia. Dan masih muda juga kan? Iya langsung nyetel kan gak gampang bagi dia. Tapi dia juga tidak mengecewakan. Pada saat Arne Slot masuk, Arne Slot sudah tahu kan pemain ini sebelumnya kan main di Eredivisie juga. Dia sudah tahu kemampuannya di mana. Kemampuannya in between lines. Di antara lini tengah dan lini depan. Dia harus bermain di sana. Memang kita melihat posisi dia itu sebagai salah satu pivot bersama McAllister. Tapi yang melakukan pekerjaan kotornya itu McAllister bukan dia. Dia hanya menutup ruang. Tapi kalau dia sudah mendapatkan bola, visi dia itu ke depan. Beda dengan McAllister. McAllister sudah dapat bola, dia akan lihat
samping atau ke belakang. Karena dia memang lebih Scanning seperti itu, lebih scanning dia. Jadi Gravenberch ini adalah pemain yang disempurnakan oleh Arne Slot dengan diberikan kebebasan. Maju aja ke depan, padahal ada pemain lain di sana seperti Szoboszlai. Kan Szoboszlai juga main di pertandingan ini. Tapi dia diberikan kebebasan, explore saja. Dan Liverpool gak akan bisa mengandalkan Salah terus-menerus. Dia tentu adalah masih pemain paling penting di Liverpool. Tapi untuk scoring goals mereka perlu juga opsi lain. Ya dong, sekarang sudah tidak ada Nunes, sudah tidak ada Diaz. Dan Jota juga sudah tidak ada. Artinya mereka perlu opsi lain. Opsi lain itu memang ada pemain baru, Ekitike. Tapi kalau pemain lain dari second line gak dukung, berat ini pemain kan. Akhirnya apa? Liverpool can score goal dari siapapun. Van Dijk bisa mencetak gol, Gravenberch bisa mencetak gol, Salah bisa mencetak gol. Siapapun bisa mencetak gol karena sistem mereka tidak membatasi pergerakan pemain. Jadi oke, explore. Kemanapun bisa dieksplor itu mereka akan explore. Dan itu yang membuat permainan Liverpool itu yang saya lihat di awal musim ini paling meyakinkan. Karena tim ini bisa mencetak gol dengan segala kesulitan yang mereka hadapi. Dan ini pertama kali di Premier League Liverpool gak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol. Artinya memang karena secara sistem tidak diubah oleh Arne Slot dari apa yang dilakukan oleh Klopp? Sedikit. Ada perubahan sedikit. Sedikitnya itu dari mana? Dari intensitas. Dari tempo. Kalau dengan Klopp yang saya lihat temponya tetap tinggi, pressing. Tapi mereka agak lamban dalam membangun serangan secara terbuka. Artinya transisi bagus, tapi serangan secara terbuka tuh agak lamban ya. Mungkin agak berhati-hati. Dan itu tidak salah juga, setiap pelatih kan punya konsepnya masing-masing. Tapi dengan Arne Slot, ini temponya sangat tinggi, progresif passingnya banyak, dan switching play-nya tuh cepat. Coba lihat deh, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus tahu-tahu ke tengah. Ada pemain lain masuk, ini lebih sulit ditebak pergerakan para pemain Liverpool. Oleh karena itu, pemain-pemain baru yang masuk ke Liverpool pun, mereka walaupun butuh waktu untuk adaptasi, tapi bisa cepat adaptasinya. Ya lebih gampang, karena tidak ada pembatasan. Sama Klopp juga tidak ada pembatasan, tapi dengan Arne Slot dia meminta bukan cuma bermain highland of defense, tapi kadang-kadang harus tunggu juga di tengah. Itu yang dilakukan juga oleh para pemain Liverpool. Maka itu kita lihat kalau banyak yang mengatakan kok Liverpool enak banget ya mencetak gol. Karena bukan cuma satu atau dua pemain yang terlibat, itu di tengah sampai depan, itu semua terlibat, plus fullback. Tapi dua defender ini, Van Dijk dan Konate, ini kan akan selalu di belakang. Dan Alisson kita tahu kiper yang udah sangat berpengalaman. Saya pikir sekarang dia kiper terbaik di IPL, Alisson. Komplit ini timnya? Komplit, ini udah tim yang komplit. Dan yang kedua tentunya mentalitas. Mental mereka memang udah gak perlu diragukan lagi. Jadi kalau musim ini Liverpool lagi enak, lagi menang-menang terus, karena mereka enjoy. Mereka gak ngerasa terbebani. Ada banyak pemain di tim ini yang sebelumnya juga sudah menjadi juara dengan Klopp. Bukan cuma Liga Inggris, tapi juga Champion. Musim lalu menjadi juara. Ini mereka lagi menikmati petualangan mereka di Premier League. Jadi tim-tim yang tahu-tahu bertahan, tahu-tahu waduh ada gol dari Liverpool. Ada gol yang kita sangka gak akan gol seperti Szoboszlai lawan Arsenal, tapi bisa cetak gol. Dia coba lagi lawan Everton, seperti itu kan. Free kick meskipun gak gol. Jadi memang mereka enjoying the game. Kalau Arsenal kan dibilang cuman enjoy the moment. Kalau Liverpool enjoying the game kan. Tapi memang mental itu yang membedakan Liverpool dan juga Arsenal ya Bung ya. Karena kalau kita lihat meskipun 5 kali menang ini kan, tapi kalau nggak salah kemarin ada 2-3 pertandingan yang menangnya di menit akhir. Bahkan lawan Arsenal pun di menit 80 sekian dengan gol yang luar biasa gitu. Ini mental ini yang menjadi modal utama Liverpool juara musim ini. Bisa juara musim ini. Iya, karena itu yang saya katakan tadi, bahwa mereka gak khawatir dengan hasil pertandingan. Para pemain, mayoritas dari para pemain yang berada di dalam tim ini sudah membuktikan bahwa memang mereka adalah pemenang. Walaupun musim lalu kaget juga ya tersingkir di Champion. Ya kan kaget. Karena mereka di Champion menang. PSG ya? Iya, tahu-tahu kalah kan. Ya tapi ya Champion kan memang berbeda ya. Tapi mereka sudah proof bahwa mereka memang adalah juara, punya mental juara. Sehingga lagi mengalami deadlock, ya mereka akan terus cari jalan tanpa perlu panik. Coba Arsenal dihadapin seperti Liverpool. Panik pasti mereka. Iya kan panik, tapi Arsenal juga sekarang mungkin ya kalau saya lihat ya mungkin tertular juga ini dari Liverpool mentalitas karena lawan City injury time bisa cetak gol. Nah itu hal yang penting juga bagi Arsenal bisa mencetak gol di masa injury time agar tidak kalah. Kalau kalah kan City naik lagi kan, City bisa mendekati mereka tadinya. Tapi sekarang City
number 9. Yes. Yang sebelumnya ke bawah MU lagi, MU number 9. Tapi terus MU-nya turun number 11 kan. Ini kayaknya Bung Midan udah gak bisa ditahan soal MU, tapi satu pertanyaan Bung, Oke. soal Isak dan juga soal Ekitike. Nah ini menarik. Ini menarik. Oke, ya. Tipikal striker yang saling mengisi atau yang bersaing dengan tipikal yang sama Bung? Bersaing. Tipikal gak sama, sorry. Bersaing karena Ekitike itu pemain yang lebih stylish ya. Lebih bisa bergerak dengan bola, ya kan. Lebih banyak memantulkan bola. Tapi kalau Isak itu direct. Cuma Isak kan baru ya, dia masuk ya. Dan lebih sering menjadi pemain pengganti ya. Nah ini bagusnya bagi Liverpool, mereka punya 2 striker yang bersaing nih. Walaupun mirip, tapi gak sama mereka permainannya. Dan Isak sebetulnya yang sudah matang kan. Dan Isak ini kan player yang bisa running with the ball ya. Kalau Ekitike itu masih agak slow, masih main skill. Jadi ini 2 striker dengan permainan yang agak berbeda yang bisa bermanfaat bagi Liverpool. Ketika Liverpool nanti main di Champions. Kalau feeling saya, ini mereka punya 2 striker murni untuk di Champions. Kalau di EPL, Ekitike udah enak aja cetak gol. Itu gol ketiga dia. Ekitike, dia sudah tahu lah sela-selanya gitu. Tapi untuk Champions, mereka butuh pemain seperti Isak juga. Mungkin nanti di Champions mereka dirotasi nih. Ada yang Isak starter, ada yang Ekitike striker. Tapi saya pernah mengatakan di platform lain dan juga di platform saya, belum tentu juga Isak akan langsung hit gitu. Karena banyak pemain-pemain striker yang bagus ke Liverpool itu membutuhkan waktu untuk mereka bisa langsung mulai mencetak gol. Saya masih ingat dulu tuh ada yang namanya Stan Collymore. Nah, kamu masih ingat gak Stan Collymore dulu? Pemain bagus sekali striker di kontrak Liverpool. Dan Liverpool pada saat itu punya yang namanya Spice Boys tuh. Ya kan? Yang pemain-pemain mudanya yang bagus-bagus itu. Gak berjalan Collymore-nya ini. Kaget. Nah bisa saja nanti hal seperti itu terjadi juga ke Isak. Artinya dia harus cepat nih belajar Nunes. Nunes kan nggak berhasil seperti yang orang expect. Akhirnya dia juga dilepas. Jadi tidak akan mudah bagi Isak. Tapi Ekitike kan sudah awal gabung. Dia sudah tahu seperti apa. Maka itu ya sementara ini kalau ada yang mengatakan lebih bagus Gyökeres, ya enggak lah, lebih bagus Ekitike gitu. Karena Ekitike bisa menyatu dengan permainan. Gyökeres ini masih terisolasi. Jadi kalau ada yang nanya siapa striker manja? Gyökeres. Karena dia mau dimanja dengan umpan. Ekitike enggak. Dia bisa kasih assist, dia bisa kasih umpan kunci, dia bisa bergerak tanpa bola juga. Tapi mungkin karena kalau misalkan Liverpool punya Isak dan juga Ekitike, Arsenal mungkin punya Gyökeres dan juga punya Apa? Havertz lah, Kai. Havertz ya, betul. Itu bisa, Yes, itu bagus. dua tipikal berbeda tuh Bung. Nah itulah yang saya sayangkan, Havertznya sayang banget cedera. Padahal harus ada pemain seperti Havertz, pemain lama yang memberikan tekanan kepada Gyökeres juga. Dan yang saya harapkan ketika seumpamanya Havertz main, Havertz cetak gol, Gyökeres main gak cetak gol, itu kan pasti memberikan dia motivasi. Pressure, ya. Motivasi, pressure juga tapi motivasi. Wah saya harus mencetak gol nih. Nah sepertinya atau mungkin juga itu yang coba dibentuk oleh Arne Slot. Kalau hanya Ekitike, siapa pesaing dia di Liverpool? Harus ada pemain lain yang juga profilnya bagus. Siapa lagi kalau gak Isak? Second top score kan musim lalu. Dibeli Isak. Kan dikejar terus itu Isak. Dengan harga yang fantastis, menurut lu dua striker ini cocok gak dengan harga segitu? Isak kan 100 plus ya. Kalau Ekitike itu 90-an. Begini, di awal mungkin kita akan mengatakan harganya mahal ya. Tapi kalau soal mahal atau mungkin tidak worth, itu nanti kita lihat dengan performa mereka. Tapi kalau harga Isak berdasarkan performa dia 3 musim terakhir, ya layak menurut saya harga seperti itu. Kalau Liverpool gak memberikan harga seperti itu, maybe ada klub lain yang berani bayar harga seperti itu. Bisa aja ada klub lain. Oke, maybe bukan dari Inggris, tapi bisa juga dari Spanyol. Sebetulnya striker seperti Isak ini yang benar-benar striker seperti gini powerful, itu di Madrid atau Barca udah paling enak mainnya. Iyalah, dia pergerakannya cepat, bisa sundul bola, akrobatiknya juga pintar. Tapi mungkin lebih cocok ke Barca dia. Kalau saya lihat. Tapi Barca nggak punya duit buat bayar. Itu, tapi maksud saya high profile player seperti ini lagi berkembang, cocoknya itu ke Barca. Dan Barca biasa beli striker yang cepat klik dengan sistem mereka. Jarang ada striker yang flop di Barca. Lewandowski, banyak yang mengatakan sudah tua. Di lawan Valencia, dia masuk pemain pengganti, dia cetak gol. Yeah. Artinya ya mau tua kayak 34, 35, tapi memang
Barca tuh dari dulu tuh dikenal punya striker-striker yang bagus. Nah, Isak Ibra ini yang flop. siapa? Ibrahimovic Ibrahimovic, ya karena itu kan gak cocok dia dengan Pep. dengan skema ya. Iya, karena kan gak cocok dan yang dia sering ceritakan bahwa memang dia gak cocok sama Pep. Akhirnya kan dia keluar. Tapi kalau seandainya Liverpool gak kejar Isak, maybe another club akan kejar. Siapa klub itu? Bisa Chelsea. Ya. Chelsea kan juga punya uang. Bisa Chelsea. Sekarang Joao Pedro yang awalnya lagi bagus di Chelsea mulai menurun. Bisa Chelsea itu Tapi kayak ambil Isak. skema transfer Chelsea belum di level itu Beda. sekarang ya. Sekarang kayaknya mereka lagi investasi ke pemain-pemain yang muda dan prospek. Yes, betul karena mereka membangun tim masa depan kan. Dan bisa juga nanti kan mereka jual itu player. Keuntungan lagi kan. Maka itu pintarnya mereka tuh sampai 6 tahun di kontrak. 6 tahun waktu yang lama loh. Dan dengan release clause yang besar ya. Walaupun kita tahu lah Chelsea belum tentu akan melangkah jauh di Champions ya dengan skuad yang muda, bahkan lawan Munchen saja mereka kalah kan. Tapi ya itu adalah salah satu strategi lain dari Chelsea untuk membangun bisnis mereka. Dan semakin banyak pemain yang mereka punya akan memudahkan pelatih untuk main di beberapa kompetisi atau turnamen yang berbeda. Bung Minder, dari tadi udah ngomongin soal MU, salah satu yang bikin gue iri soal Liverpool adalah dari kemarin banyak banget strikernya yang menjadi opsi. Di hampir setiap musim lah, dan musim ini tampaknya MU melakukan hal yang sama karena kita tahu ada banyak pergantian di lini depan dia. Tapi pengen nyorotin soal Sesko, ini 6 pertandingan masih 0 gol. Ya. Ini 11-12 sama Gyökeres, Bung. Kalau Sesko, kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari profilnya, oke lah Sesko juga di klub sebelumnya mencetak banyak gol, tapi itu kan juga bukan kompetisi yang ketat ya kan. Artinya kalau kita bandingkan antara Portugal sama di mana dia, Norway kalau nggak Jerman. salah. Jerman Leipzig. ya. Leipzig ya agak beda lah ya. Tapi saya pikir Sesko bukan tipe striker yang finisher ya. Sesko tipe striker yang membuka ruang. Dan kemarin itu lawan Chelsea kalau nggak salah dia yang kasih umpan dengan kepala tuh ke Buemo, yang Buemo dilanggar oleh Sanchez. Iya, Jadi betul. ini memang pemain, saya tidak pernah mengatakan bahwa Sesko ini jelek, enggak. Karena saya belum melihat full version dia. Jadi sama seperti Isak tadi. Saya belum melihat full version dia di Liverpool. Di Newcastle top. Jadi belum bisa kita menilai dia. Kalau Gyökeres kan memang dia terus sekarang yang diandalkan kan. Tapi Sesko ini saya belum melihat full version, tapi lawan Chelsea meskipun dia gak mencetak gol, not bad. Sayangnya karena ada kartu merah Casemiro dia ditarik. Nah, kita mau lihat Bung, highlight dari MU dan juga dari Chelsea kemarin akhirnya menang 2-1. Saya sempat locker room sama Bang Pangek, dia mengatakan keberuntungan yang bisa membuat MU menang. Dan akhirnya betul, apakah ini kemenangan beruntung karena blunder dari Sanchez, keputusan yang salah, Bung? Kalau menurut saya ini fair ya, fairly speaking, seandainya MU lawan Chelsea itu 11 lawan 11, belum tentu MU menang. Karena terbukti di babak kedua, Itu, ketika 10 lawan 10 itu iya. Gak bisa main kan? Itu, gak bisa main, iya. Jadi kalau 11 lawan 11 saya tidak yakin, bukan artinya tidak mungkin. Saya tidak yakin MU akan bisa menang. Karena Chelsea is not a bad team. Ya bahwasannya Chelsea dalam 2 pertandingan sebelumnya gak bisa meraih kemenangan, tapi mereka tidak bermain jelek. Tapi Chelsea pada saat ada kiper mereka mendapatkan red card, kemudian masuk kiper baru, artinya kiper dari bangku cadangan Jorgensen, yang sebetulnya gak jelek-jelek amat juga. Tapi kan mereka perlu koordinasi lagi nih. Di pertahanan seperti apa, ya kan? Dan saya melihat keluarnya Sanchez itu meskipun Enzo Maresca mengatakan, ini gak tahu benar atau enggak ya, tapi banyak beredar di sosmed, ya dia lebih memilih Sanchez itu di kartu merah daripada Buemo cetak gol. Katanya sih seperti itu, saya kaget juga kok pelatih bisa mengatakan seperti ini. Mungkin bagi dia oke lah, red card, gak gol, kita bertahan. Tapi Chelsea bukan tim yang bertahan. Chelsea punya tim yang eksplosif banget, pemain-pemainnya tuh bagus. Tapi dengan mereka dapat kartu merah, permainan mereka tuh udah berubah. Udah gak bisa mereka main ke depan. Dan MU dari awal memang udah nekan. Kan mereka dari awal mainnya udah agresif. Ini kan menit keempat ya. Yeah. Jadi dari awal tuh mereka mainnya udah agresif. Tapi ya itu juga, MU diuntungkan juga dengan red cardnya Sanchez. Bukan artinya beruntung loh, tapi mendapatkan advantage. Dengan red cardnya Sanchez, karena pada saat para pemain Chelsea lagi reorganisasi, mereka gas terus. Game changernya di situ, yang menentukan pertandingannya di red card itu, Bung? Atau secara Enggak permainan sebetulnya MU bermain sangat baik? MU bermain sangat baik sampai Casemiro di red card. Karena akhirnya level loh. 10-10. Paniknya ke MU akhirnya.
Itulah yang saya katakan, MU itu tidak punya pemain yang berkarakter. 10-10, main di kandang sendiri. Kenapa terus tiba-tiba jelek permainannya? Chelsea seperti main di Stamford Bridge. Di babak kedua itu sayangnya Chelsea gak bisa finishing aja. Yang mencetak gol juga Back. kita lihat kan back, bukan striker. Sebelumnya juga Fofana cetak gol tapi offside ya, offside. Fofana offside. Jadi kalau dikatakan ya, kalau menurut saya itu MU bermain baik, tapi sampai itu Casemiro masih bermain. Sampai dia mendapatkan red card. Tapi satu lagi yang ironis dari MU yang mencetak gol, Bruno dan Casemiro. Kenapa Buemo-nya ini cuman ya dia oke lah, gak jelek juga secara permainan. Buemo ini dibeli untuk apa sih? Untuk cetak gol. Karena profil dia cukup baik di Brentford sebelumnya. Kunnya dibeli juga tentunya nanti untuk kreasi chances. Tapi kalau mereka tidak bisa lakukan itu, mereka hanya memberikan tekanan, ini tidak akan bermanfaat bagi Manchester United. Tapi dari 3 itu memang Buemo yang paling mending sih menurut Yes, saya. betul. Yang paling mending. Yang paling mending saya Buemo sih karena secara peluang, Fight juga secara dia. fight. Betul. Dan beberapa kali kan akhirnya dilakukan umpan-umpan direct Ya. dari tengah itu ke Buemo, Kebanyakan. keeping sekali, shooting kan Shooting. tipe-tipe kali kayak gitu akhirnya, Bung. Iya betul, karena Buemo kan pemain yang mainnya seperti itu di Brentford. Tapi di Brentford dia sempat punya Ivan Toney tuh. Tuh Ya, bagus Ivan sekali tuh partnershipnya tuh dengan Ivan Toney. Tapi di sini seperti yang tadi baru saya katakan, Sesko itu bukan finisher. Jadi Sesko itu lebih banyak berada di belakangnya Buemo. Untuk membuka ruang, untuk memberikan pantulan bola. Jadi Buemo ini yang harus memanfaatkan postur dari Sesko yang bisa menghalangi ya visi dari back-back tim lawan. Nah ini yang kita tunggu lagi dari Amorim. Dia bisa gak memaksimalkan peran dari Sesko? Sama sekali dia bukan striker jelek. Jadi gak fair. Sekarang mengatakan oke, 0 gol, tapi dia kan belum menunjukkan full version dia. Dan lawan Chelsea itu bukan pertandingan yang mudah tentunya bagi Sesko. Tapi dia terlibat secara permainan yang cukup baik karena sebagai pemain yang posturnya tinggi itu mengganggu juga back-back lawan. Bung, tapi pengen highlight soal Casemiro. Ini kan pemain senior ya. Ya. Di Madrid juga. Bagus, Madrid. Ya, timnya Bung Minder. Tapi Ya. melihat tim dengan unggul 2-0 dengan keputusan Ya, tackle yang seperti itu akhirnya betul. membuahkan 2 kartu kuning dan 2 kartu merah. Betul. Apa yang dia pikirkan, Bung? Nah itu kan aneh kan. Sebelumnya juga dia melanggar Enzo yang sebetulnya nggak ada apa-apa, bukan dalam situasi yang membahayakan pertahanan MU. Tapi dia tackle keras loh itu ke Enzo dari belakang, itu kuning. Terus Santos ini mau bawa bola kemana? Depan Santos itu memang ada satu pemain di kanan, Chelsea saya lupa. Tapi depannya tuh ada 3 pemain MU. Kalaupun Santos itu bisa menguasai bola, dia mau kemana? Gak akan begitu mudah bagi Santos untuk create chance. Tapi Casemiro ini menarik dia. Berarti ini kalau asumsi saya, mungkin saya salah, panik. Panik karena Chelsea sudah tertinggal 2-0, nothing to lose. Berani main terbuka. Nah itu membuat MU itu panik karena awalnya mungkin strategi dari Chelsea, kita serap dulu nih serangan. Kita tahan dulu nih serangan MU. Nanti kita lihat ternyata red card Sanchez kan. Tapi seandainya para pemain MU itu tidak waspada dengan Chelsea di menit-menit awal, mereka tidak tekan, mungkin Chelsea udah dapat itu momentum. Jadi saya melihat bahwa Casemiro melakukan sebuah blunder. Seharusnya sebagai pemain senior, pemain yang paling tahu lah, dia gak boleh melakukan itu dengan timnya leading 2-0, betul 2-0. Tapi 2-0 ini bisa menjadi 2-2 loh kalau timnya MU. Bisa kan menjadi 2-2 seperti lawan Burnley? Coba. 2-0, 2-2, terus butuh menit terakhir 3-2, habis itu selebrasinya seperti udah juara Liga Champions. Lawan Burnley loh, menang 3-2, selebrasi sudah seperti juara Liga Champions. Kan lucu kan? Tuh kamu aja mau ketawa, kamu tahan ketawa aja. Gak apa-apa. Loh, memang lucu. Bukannya kita menjelekkan MU, kaget saya. Ini Burnley loh yang kalian lawan. Burnley aja bisa bikin 2-2. Kalau Chelsea tadinya main 11-11, belum tentu kalah. Belum tentu, bukannya gak mungkin. Dan Burnley juga itu bukan match yang harusnya Itu. menang. Itu gol Tapi oke lah, ketiganya, oke gol lah. ketiganya Yang ada gol kontroversial penalti lah. itu Yes. kan. Ya, tapi mau gimana kan sekarang kan MU kan, kalau bagi fans MU ini yang saya pikir ya, mungkin juga saya salah. Kalau menurut saya bagi fans MU sekarang ini terserah dah cara mainnya seperti apa. Yang penting menang dulu, keluar dulu dari zona papan bawah nih, keluar Tapi kan dulu. jadi perdebatan apakah betul, Bung, 3 back yang di skema 3 back yang Oke. memang disampaikan oleh Amorim dan juga diterapkan
dari laga ke laga dan bahkan Yes. dia keras kepala tidak mau berubah itu Yeah. menjadi masalah utama dari MU. Sebetulnya kan mau formasinya apapun dilihat juga cara bermainnya seperti apa. Mau 3-4-3 atau 3-5-2 atau 4-3-3 ya, itu kan adalah pilihan dari pelatih sesuai dengan metode yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Iya dong, ini kan bukan 1-2 years Amorim menjadi pelatih. Jadi itu adalah hak prerogatif dari pelatih, tapi cara bermainnya mau seperti apa. Sekarang kamu lihat saja jarak dari Casemiro ke back MU seberapa besar. Itu ada jarak. That's why karena gak ada back yang dekat ke Santos, Casemiro harus foul. Seandainya ada back yang dekat, mungkin Casemiro gak berpikir untuk foul. Udah ada kok, tapi ada jarak. Berarti cara bermainnya mau seperti apa? Kalau mau main 3-4-3 tapi main lebih compact, nah mungkin itu juga bisa lebih baik bagi MU. Kalau mau main 4-3-3 tapi mainnya seperti sekarang, sama juga bohong. Mau main 4-3-3 atau mau main 4-2-4. Kan sama juga bohong. How you play, bagaimana cara tim Anda tuh mau bermain. How you play atau quality of the player? Quality of the player juga, itu juga ada sedikit banyak menyulitkan Amorim. Maka itu dia membeli banyak pemain kan. Tapi kan pemain-pemain yang dia beli ini juga tidak bisa overnight. Langsung main dengan skema ini. Ini kan skema yang dia pakai di Liga Portugal yang berjalan. Dan saya pikir not bad juga skemanya. Karena MU tuh selalu begitu. Babak pertama mainnya bagus, tiba-tiba babak kedua beda. Tapi babak pertama itu adalah MU yang bagus sampai Casemiro di red card itu. Walaupun lagi-lagi karena Chelsea-nya 10 pemain. Tapi kalau soal skema atau filosofi dari pelatih, seperti yang Amorim mengatakan, dia tidak akan merubahnya. Dan memang seorang pelatih itu akan seperti itu. Kita gak usah jauh-jauh keluar negeri. Ini timnas U23 yang gagal menjadi juara Piala AFF U23, gagal lolos ke Piala Asia. Skema permainannya berubah gak dari Piala AFF ke U23? Kualifikasi Piala Asia enggak kan? Gak akan berubah. Karena Gerald Van der Broek percaya dengan filosofi dia. Dia tidak akan merubahnya. Walaupun banyak yang mengkritisi, kenapa sih gak dirubah? Ya pelatih itu seperti itu. Dan pelatih memang harus keras kepala. Kalau gak keras kepala, gimana para pemain akan respect ke dia? Memang itu pelatih. Tapi sekarang bagi Amorim, ya kalaupun dia mau modifikasi, mungkin dia modifikasi dengan variasi serangan aja. Daripada terus main pakai wingback, kenapa enggak dia mengharapkan striker-strikernya ini lebih proaktif turun ke tengah membangun serangan. Kan bisa juga itu. Sehingga memberikan peluang bagi pemain dari tengah untuk bergerak. Yang saya sayangkan Bruno ini bermain terlalu ke belakang. Bruno itu harus main free roll. Jangan batasi pergerakan dia. Kemungkinan banyak gol yang bisa dia cetak. Itu dia cetak gol lawan Chelsea. Bruno ini kalau walaupun saya juga mengatakan udah mau lepas deh biar bisa dapat 2-3 pemain. Tapi kalau 2-3 pemain nanti yang dapat juga mediocre, bahaya juga MU kan. Ya. Sampai kapan pelatih ini bisa diberikan kesempatan, Bung? Ya kalau nih banyak teman-teman yang di Inggris, kalau saya ngobrol sama mereka ada teman-teman lah. Ada yang fans MU, ada yang fans Arsenal, ada yang fans Tottenham juga ada teman saya. Ini yang mereka katakan, saya gak tahu ya benar atau enggak ya. Tapi ini yang mereka dengar rumor-rumor atau isu sampai match lawan Brighton. Saya gak tahu tuh kapan tuh match lawan Brighton. Kayaknya November atau Desember. Sampai itu Amorim akan dilihat. Memang sekarang ini di backing kan, katanya ada berita di backing. Tapi sebelumnya Ten Hag juga di backing kan. Akhirnya apa? Dikeluarin juga Ten Hag kan, karena tekanan dari fans MU itu di sana, wah bahaya loh. Kalau mereka demo di sana. Tapi kan ini kan bukan kejadian pertama ya, pergantian pelatih di tengah itu kan udah hampir tiap musim dilakukan MU, bahkan sekarang nggak ada. Artinya apa yang salah ini? Rekrutmen. Kita sebagai fan Arsenal sih senang-senang aja. Ada lucu-lucuan tiap minggu. Tapi ini artinya rekrutan. Quality of players. Seperti apa? Arteta bisa progres, Pep bisa bawa juara, Klopp, Arne Slot bisa bawa juara karena kecerdasan manajemen atau scout atau mereka sendiri untuk memilih pemain sesuai dengan konsep yang mereka mau pakai. Jadi materi pemain juga penting dong. Iya gak? Kita harus fair saja. Mau pelatih sehebat apapun, materi pemain itu mereka perlukan. Karena saya banyak bicara dengan pelatih-pelatih di sini dan juga di luar, walaupun yang di luar negeri itu bukanlah pelatih top. Artinya bukan pelatih klub yang top yang di luar negeri yang saya bicara. Itu mereka mengatakan, kalau kita mau pakai konsep kita juga perlu materi pemain. Kalau enggak, kita harus modifikasi sedikit. Sedikit modif. Enggak beda jauh, kita harus sedikit modif. Nah yang saya harapkan, Amorim boleh aja mau main 3-4-3, tapi coba modifikasi sedikit lah cara bermainnya seperti apa.
biar di belakang nih gak keteteran tim Anda. Nah itu dia, ketika 3 back ini kan wing back ini yang akan menjadi kunci Bung. Itu Tapi ketika transfer kemarin yang dibeli adalah walaupun dia beli Dorgu ya. lucu kan? Yang diperkuat akhirnya di lini depannya Bung, bukan di wing backnya. Iya, dan lini depan juga bukan striker yang bisa melakukan finishing seperti dulu MU punya. Ruud van Nistelrooy atau Van Persie, enggak, sama sekali enggak. Atau Ronaldo lah, dulu kan Ronaldo juga sempat dijadikan striker. Enggak kan? Nah artinya apa? Amorim memilih pemain sesuai dengan konsep dia. Bahwa dia ingin pemain yang bekerja keras, membuka ruang. Tapi sayangnya dia tidak punya pemain seperti Gyökeres yang di Lisbon. Nah sebetulnya nih Gyökeres kalau ke MU mungkin bisa beda loh MU ini. MU don't have a finisher up front. Sesko belum mencetak gol. Saya lupa Boemo ada mencetak gol atau enggak? Ada satu ya? Satu ya. Nah itu, mereka perlu goal getter di depan. Itulah yang membuat MU bertahun-tahun menjadi juara dari IPL. Itulah yang sekarang membuat Liverpool berjaya. Kenapa? Mereka punya Salah, sekarang mereka punya Ekitike, terus Manchester City punya Erling Haaland, sebelum Haaland siapa mereka punya? Aguero. Ya kan? Tevez. Ya. Tevez. Jadi itu MU punya siapa? Sesko. Oke, tapi Sesko bukan finisher. Itu Arteta yang berapa tahun nggak pakai striker murni tapi masih hebat. Bisa bawa tim ini bersaing runner up. Gak ada striker murni bisa runner up. Yeah. Apalagi ada striker murni. Seharusnya juara dong. Gak juara. Ya udah ngapain di Arsenal. Kan gitu. Udah dapat dia sekarang. Missing linknya kan dia udah dapat semua. Kiper dia ganti. Back. Midfield. Depan. Dia udah punya semua. Pemain cadangan. Yang dia belum punya itu gelar IPL. Yes. Nah itu kalau bisa dapat oke. Kalau enggak ya saya sih cuma berharap nih bener nih jujur. MU ikut bersaing juga di papan atas. Biar rame MU, City, Chelsea, Liverpool, Big Four lagi ya? Arsenal, Big Five lah. Iya Big Five. Hotspur kita gak hitung lah. Ya kan Hotspur kan biasa awal musim bagus, nanti turun ini tim. Gak apa-apa. Awal-awal biarin mereka di peringkat 2. Oke, Bung, ini pertanyaan terakhir karena gue tau lu mau siaran. Ballon d'Or Bung, siapa jagoan Bung Binder? Nah ini berat juga sih. Kalau yang biasa kan dilihat dari yang juara ya. Yang juara champion PSG. Siapa pemain Juara PSG? Eropa ada Spanyol. Juara Eropa Spanyol bukan tahun ini kan? Tahun lalu kan? Memang dilihatnya tahun lalu kan? Iya tahun lalu kan. Ya tahun lalu kan Rodri yang dapat Ballon d'Or kan. Nah tahun ini siapa kira-kira? Kalau sebenarnya kan dilihat dari tim yang dari tiga yang kuat kan Rafinha, Dembele sama Dembele PSG sama Barca, Yamal juara sama Lamine apa gak terlalu cepat dapat Ballon d'Or? Saya pikir Lamine ya oke, dia memang adalah pemain yang sangat skillful, dia pemain yang bagus. Tapi kalau disuruh pilih antara Lamine, Rafinha dan juga Dembele, ya saya pilih Dembele sih. Karena Dembele ini yang memang mainnya bagus sekali di Champion dan dia proof membawa PSG juara. Saya pilih Dembele sih. Rafinha bukan artinya gak bagus, Rafinha bagus sekali. Tapi ya kan biasa yang vote ini kan ngelihat juga. Kalau yang bisa membawa juara Liga Champions itu kan yang ditaruh di atas biasanya. Seperti sebelum-sebelumnya, kecuali Lewandowski pada saat itu sayang saja kan pandemi kan dia gak dapet. Oke, Bung Binder, thank you. Oke, udah ngebahas Liga luar. Siap. Gue udah nempatin janji ya, bukan siap. Persib ya. Ini kita bahas soal Arsenal, MU dan Liverpool. Teman-teman sekali lagi kalau kalian suka dengan format ini, kita bahas Liga luar dengan format one on one atau di kolom komentar, atau kalian lebih suka format locker room. Saya Glenn Joshua.